Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas 4 ulama Aceh yang sangat berpengaruh. Berbeda dari kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki keistimewaan sendiri. Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Alasan sejarah membuat daerah ini memiliki otonomi sendiri. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejarah mencatat sejak awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah karya Abuya Syekh Profesor Dr. Tunku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum Sejarah Aceh. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur, Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah pada abad keempat. Pada tahun 1589 hingga 1604 atau 997 hingga 1011 Hijriah, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping bahasa Melayu dan Jawa. Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani merupakan 2 tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu dari 2 ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdul Rauf Singkil Fansuri dan Nuruddin Ar-Ranidi. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alaiddin Riyad Shah pada abad keempat. Beliau menyebutkan Sultan Alaiddin selaku sultan yang keempat dengan Said Mukammil sebagai gelarnya. Syah Nawi mengisyaratkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, yakni ayah dari Abdul Rauf Singkil Fansuri. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Makkah, dan Madinah untuk mencari ilmu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah pesantren di Oboh Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Rudeng. Beliau dimakamkan tepatnya di sebuah pekuburan di desa itu. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Dia adalah ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa dasawarsa terakhir abad ke-16 dan 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawa, Parsi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah keempat dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasihat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh, orang yang kedua penting dalam kerajaan. Beliau mengetuai Balai Gading, balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ule balang, di samping menjadi syekh pusat pengajaran Baitur Rahman. Sekalipun mengikut paham aliran tasawuf wahdatul wujud, namun beliau berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum yang difatwakannya. Keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin.
Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antara Syarah Rubai Fansuri, uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fiqh dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Houtman pada tahun 1599 Masehi atau 1008 Hijriah yang ditawan di Banda Aceh menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh penasihat agung raja. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di kota kelahirannya, yaitu di kota pelabuhan Ranir, Rander, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikih, dan syekh tarikat Rafa'iyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masalah keagamaan ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW pada tahun 1621 Masehi atau 1030 Hijriah, ia kembali ke India. Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai syekh tarikat Rafa'iyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara, menggantikan Malaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai syekh tarikat Rafa'iyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Muda Tsani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Beliau pernah menantang faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu. Untuk menyanggah faham wujudiyah yang dinilainya sesat itu, ia sengaja menulis beberapa kitab. Al-Quraisy pada lakap namanya menunjukkan ia dari kabilah terhormat, yaitu Quraisy. Beliau bertarikat dengan tarikat Rafa'iyah, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beliau dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, dan Abdul Rauf Al-Fansuri, sebab semuanya sama-sama pengikut tarikat Sufiyah dan bermazhab Imam Syafi'i. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama lainnya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitar 1615 Masehi atau 1035 Hijriah di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi atau 1064 Hijriah pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiyatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan bertentangan paham keagamaan. Syekh Abdul Rauf tidak segera langsung menuju ke Mekah, tapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai ke Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fiqih yang telah dimilikinya dan dilengkapi pula dengan ilmu yakni tasawuf dan tarikat. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarikat Syattariyah Ahmad Al-Qusyasy yang wafat 1661 Masehi atau 1082 Hijriah,
Dan kemudian pada khalifah atau penggantinya Ibrahim Al-Qurani, beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarekat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli, sekitar tahun 1662 Masehi atau 1083 Hijriah, peranannya sebagai pengajar tarekat Syatariah telah dimulainya di Madinah menjelang pulang ke Aceh. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Kuang Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin pada tahun 1641 hingga 1675 Masehi. Banyak karangan beliau baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lain. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari dalam maupun dari luar Aceh, seperti dari Sumatera Barat, karena di desa ini terdapat makam Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Syekh Abdul Rauf merupakan salah satu ulama ternama pada masa itu yang memiliki pengaruh yang sangat amat besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Makam Syekh Abdul Rauf terletak di bibir sungai Singkil, sekitar 5 km atau 8 menit dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Berbatasan dengan Sumatera Utara, maka bisa dicapai dengan perjalanan laut, darat, dan udara. Hanya membutuhkan waktu 10 menit dari pelabuhan Singkil, 25 menit dari Bandara Udara Syekh Hamzah Fansuri, sekitar 2 jam lebih dari kota Subulus Salam, dan dari Medan 7 jam. Makam berada di dalam bangunan dengan ukuran 7 meter x 14 meter dengan dinding porselin warna hijau dan putih. Bentuk bangunan seperti masjid menciptakan nuansa Islami di makam ini. Di tengah ruangan merupakan makam Syekh Abdul Rauf yang di atasnya terdapat bebatuan putih, kulit kerang besar, dan ditutupi kelambu hasil sumbangan dari para pengunjung. Di dalam bangunan makam tersebut juga disediakan buku-buku agama dan perlengkapan sholat. Makam Syekh Abdul Rauf direnovasi pada tahun 1987. Saat ditemukan, makam hanya berupa bangunan kayu beratap rumbia. Makam diperkirakan sudah ada sejak tahun 1100 Masehi dan kemudian dibangun dengan sumbangsih masyarakat Sumatera Barat. Makam Syekh Abdul Rauf memiliki panjang 9 x 1 meter. Karomah makam Syekh Abdul Rauf sendiri pada saat bencana besar melanda Aceh Singkil, makam Syekh Abdul Rauf tidak mengalami kerusakan, padahal letaknya di pinggir sungai. Sementara rumah-rumah di sekitar makam runtuh. Pada musim banjir, air juga tidak sampai ke makam meskipun di sekitarnya sudah tergenang air. Makam ini ramai dikunjungi pemirsa setelah Idul Fitri dan Idul Adha sampai bulan Rajab. Penziarah banyak datang dari Sumatera Barat dan Pekanbaru Riau, bahkan dari Pulau Jawa. Masyarakat penziarah ke makam Syekh Abdul Rauf umumnya datang berombongan. Terkait pembangunan makam oleh masyarakat Sumatera Barat berawal dari mimpi Syekh Matoai agar merapikan kuburan Syekh Abdul Rauf. Namun ada perbincangan hangat di kalangan kaum muslimin yang berziarah ke makam Syekh Abdul Rauf ini pemirsa. Makam tersebut terdapat 2 makam yang masing-masing diyakini sebagai makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Satu berada di Aceh Singkil dan yang satunya lagi di Syiah Kuala, Banda Aceh. Salah satu warga Subulus Salam berpendapat inisial Marga Cibro yang tidak mau divideokan ini mengatakan, kalau keaslian makamnya mereka yang menyaksikan dan memakamkan Syekh Abdul Rauf secara beramai-ramai oleh warga dan keluarganya, tentu pasti mereka yang tahu yang menjadi saksi bisu. Kalau soal mimpi yang saya dengar, saya tidak berani komentar, ujarnya.
Di Aceh Singkil, lokasi makam berada di bibir Sungai Singkil. Sementara di Siah Kuala Banda Aceh, makam Syekh Abdul Rauf berada di bibir pantai Gampong Siah Kuala. Baik di Singkil maupun di Banda Aceh, lokasi makam ini banyak dikunjungi peziarah. Bahkan lokasi makam salah satu ulama besar Aceh ini dijadikan tempat wisata religi oleh pemerintah daerah setempat. Dari Aceh Singkil, tim liputan Live Medan TV, baranews.com, Ahmad Jais mengabarkan. Saya Terbisi Hamid Cimidi. Saya dari Kuala Lumpur menempuh perjalanan tadi sekitar 2 jam. Kami menuju
ke kota yang paling bersejarah dan menjadi kota warisan dunia yang ada di Malaka ini. Jadi Malaka adalah salah satu kota memori di Malaysia yang penuh menyimpan segala sejarah ada di kota Malaka ini. Kami dari Aceh jadi bangga dengan kota Malaka ini, menyimpan sejarah-sejarah Aceh yang cukup banyak di Bandar Malaka ini. Jadi kami saat ini akan menuju menziarahi makam Syekh Samsuddin As-Sumatrani yang beliau adalah ulama besar dari Aceh, juga sebagai penasihat perang masa Sultan Iskandar Muda. Beliau syahid di kota Malaka ini. Saat ini saya berada di depan makam Syekh Samsuddin As-Sumatrani, pasukan dari Aceh masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1603 sampai 1636. Artinya beliau disemayamkan di Malaka ini adalah menjadi sebuah ikon sejarah yang tidak bisa diputuskan begitu saja antara Banda Aceh dengan kota Malaka. Alhamdulillah, sekarang kami berada di makam Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, seorang ulama besar Syekhul Islam yang juga merupakan Qadhi Malikul Adil di zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam sejarahnya, beliau berangkat dengan pasukan Cakradonya bersama Panglima Aceh, di antaranya Panglima Pidi, dan kemudian beliau mangkat di Malaka ini ketika perang dengan Portugis. Dalam sejarah, Aceh pernah 18 kali menyerang Portugis di semenanjung Malaysia, yang tujuannya supaya mengusir Portugis dan memperkuat agama Islam di semenanjung ini. Dan ketika itu Aceh juga memperkuat diaspora Islamnya sampai ke Asia Tenggara. Dan di sini kita melihat bagaimana luar biasa perjuangan dari seorang ulama yang juga banyak mengarang kitab-kitab dan juga seorang sastrawan. Kalian beliau merupakan murid daripada Syekh Hamzah Fanshuri. Dan hari ini beliau terbaring di Kampung Ketek, Kota Malaka, di atas perjuangan yang luar biasa supaya Islam itu tetap terjaga di bumi Nusantara. Maka dari itu sudah sewajarnya kita bertanggung jawab bersama masyarakat rakyat Aceh untuk mengambil tanggung jawab ini, memugar kembali makam beliau di sini. Karena kita melihat di sekelilingnya sudah banyak bangunan-bangunan yang lain yang semestinya ini merupakan satu tempat yang dapat diziarahi karena dekat juga dengan Masjid Kampung Kubu. Maka kita berharap mudah-mudahan ke depan tempat ini menjadi lebih bersih, lebih cantik, lebih indah, dan akan ramai masyarakat Aceh yang datang ke Malaysia untuk dapat singgah dan ziarah ke makam ulama besar ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan kembali tersambung dengan sejarah agungnya Aceh masa lalu untuk memartabatkan Islam di Asia Tenggara.